Sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, Kepengurusan DPW LSM Gempita Sumsel periode 2021 sampai 2025 membagikan paket sembako dan sejumlah uang kepada masyarakat di Kelurahan Sukajaya, Palembang. Selasa 12 Januari 2021, Ketua LSM Gempita Sumsel beserta para anggota membagikan paket berisi sembako dan sejumlah uang kepada masyarakat yang bermukim di dekat kantor DPW Gempita Sumsel. Pembagian sembako ini merupakan bentuk kepedulian LSM Gempita kepada masyarakat terdampak COVID-19. Para penerima sembako merasa terbantu dan dapat menyambung kebutuhan hidup selama 1 minggu ke depan. Hal tersebut diungkapkan oleh Rina dan Narti yang tidak lagi bekerja sejak bulan Maret 2020 lalu. Pekerjaan pengantar sekolah anak ini tidak lagi dilakukan karena siswa belajar dari rumah. Bisa makanan untuk seminggu ini kan. Dapat apa tadi? Apa? Dapat apa? Beras, tembakau. Tapi aku tuh antar jemput budak sekolah. Nah, karena budak tak sekolah kan, jadi sudah sekarang petani lagi. Menurut Ketua LSM Gempita Sumsel Khairuddin menjelaskan jika ini merupakan program kepengurusan yang baru dilantik. Nah, sehubungan saat ini kan lagi marak-maraknya banyak masyarakat yang terdampak dan kami merasa terpanggil untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Saat ini sudah ada 4 kabupaten kota yang sudah bergabung dalam kepengurusan DPW Gempita dengan jumlah anggota mencapai 60 orang. Untuk DPW LSM Gempita Sumsel telah diterbitkan surat STL yang baru dari Kesbangpol dengan kepengurusan yang baru. Diharapkan bila masih ada yang menggunakan SK yang lama dapat memperbarui keanggotaannya ke kantor DPW LSM Gempita Sumsel. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Dengan lebih dulu mematuhi protokol kesehatan di pandemi COVID-19 seperti rapid test, antibody, SKK Migas bersama dengan Pertamina EP Asset melakukan sosialisasi dan syukuran dalam pengeboran sumur MSI TAP2 yang dilaksanakan di Mes Musi PT Pertamina Asset 2, tepatnya di Desa Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan pada 14 Januari 2021 lalu. Selain syukuran, PT Pertamina Asset 2 juga secara simbolis menanam pohon untuk memberikan penghijauan dan mencegah COVID-19. Untuk target kita harapkan untuk minyak harapan sekitar 100 barrel per day dan untuk gas sekitar 2,5 ditambah mungkin sekitar 3, mudah-mudahan sekitar 5 kalau memang berhasil. Kita dapat memberikan kontribusi terhadap revenue dari pemerintah terutama pusat, dan dari pusat nanti akan ada sharing juga ke daerah ya, dari minyak itu mungkin sekitar 15% akan kembali ke daerah, kemudian untuk gasnya sekitar 30%. Dengan adanya syukuran pengeboran sumur ini, PT Pertamina Pendopo Field Asset 2 tidak lepas memberikan bantuan berbagai macam seperti bantuan sembako di 8 desa di Kecamatan Sukakarya, Musirawas, bantuan santunan anak yatim piatu, dan bantuan renovasi PAUD di Desa Bangunrejo, serta bantuan pembangunan musola di SD Bangunrejo, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Berkembangnya perusahaan, produksi meningkat, manfaat bagi masyarakat khususnya di daerah operasi semakin besar. CSR yang diberikan oleh SKK Migas bersama Pertamina EP ini berguna oleh masyarakat. Dari Pali, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Gubernur Provinsi Bangka Belitung beserta jajaran menerima vaksinasi Sinovac perdana di Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno, Bangka Belitung. Setelah disuntik, Gubernur mengakui seperti digigit semut. Selepas 30 menit kemudian, Gubernur mengaku kondisi tubuhnya lebih bugar dari sebelum divaksin. Inilah proses vaksinasi perdana seluruh kepala pejabat Provinsi Bangka Belitung di Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno, Bangka Belitung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sebelum divaksinasi, jajaran pejabat ini terlebih dulu menjalani pengecekan kondisi darah dan tubuh oleh petugas medis. Selanjutnya bersiap untuk disuntik dan memastikan vaksin dalam keadaan steril. Sewaktu disuntik, Gubernur dalam kondisi normal meskipun sedikit tampak tegang. Tak kurang dalam waktu 1 menit, vaksinasi sudah selesai dilaksanakan. Kami sudah melaksanakan vaksinasi vaksin COVID-19 Sinovac yang tadi bersama-sama sudah disaksikan bersama-sama, dan alhamdulillah
Tadi kami suntik sebagai yang pertama dan sudah melakukan observasi selama 30 menit pertama, kondisi aman dan baik-baik saja. Gubernur Babel menghimbau masyarakat agar tidak takut untuk divaksinasi karena vaksin ini aman. Gubernur pun meminta masyarakat datang ke fasilitas kesehatan setelah menerima undangan untuk vaksinasi. Vaksinasi ini adalah salah satu jalan bagi masyarakat agar terhindar dari virus corona di tengah pandemi. Ia berharap kepada masyarakat agar menjalankan protokol kesehatan yang baik meskipun sudah ada vaksin dan nanti mengikuti undangan ataupun arahan dari pemerintah untuk segera mendapatkan vaksin COVID-19. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Diduga tanah dan gedung vihara yang dihibahkan dialihfungsikan dan diganti nama baru oleh pengurus baru vihara. Pemilik sah gedung vihara di Palembang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mengambil kembali kepemilikan vihara. Gedung vihara yang terletak di Jalan Veteran ini menjadi polemik setelah berganti nama menjadi Yayasan Bakti Dharma Yana yang sebelumnya bernama Yayasan Fajra Padma. Polemik bermula saat pemilik dan pendiri gedung vihara yang berjumlah 3 orang sepakat untuk menghibahkan vihara kepada kepengurusan baru. Namun kepengurusan baru yang dipercayai pemilik untuk mengurus vihara malah berbuat sewenang-wenang dengan mengganti nama vihara dan dialihfungsikan. Menurut keterangan pemilik, penghibahan vihara tersebut berdasarkan kesepakatan para pemilik sah setelah melalui musyawarah yang panjang dikarenakan tidak sanggup lagi mengurus vihara. Namun karena pengurus baru malah mengganti nama dan kegiatan di vihara tersebut, pemilik memilih mengambil langkah hukum. Pemilik sekarang itu karena kita tuh mau hibahkan gedung itu dengan maksud tujuan itu baik ke Yayasan Padma, Fajra Padma, tetapi tidak dilaksanakan ke Fajra Padma, tapi dialihkan ke Yayasan Bakti Dharma Yana. Sudah kita adakan upaya-upaya itu pendekatan secara persuasif, yaitu dengan somasi, dengan kita minta untuk pertemuan-pertemuan, terus lagi kita perlu waktu itu kurang lebih 6 bulan lebih, sudah hampir 7 bulan, tetapi tidak membuahkan hasil. Sehingga kita sudah tidak ada jalan lain untuk mencari keadilan, maka kita masukkan gugatan di pengadilan. Upaya meminta keterangan kepada pihak tergugat atau pengurus baru tempat ibadah telah dilakukan, namun nomor yang dihubungi tidak kunjung aktif. Sementara yang ada di rumah ibadah hanya ada petugas ibadah yang tak mengetahui polemik tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Junjati Patra, TV One mengabarkan. Untuk memberi contoh kepada masyarakat, Wali Kota Palembang disuntik vaksin pertama di Kota Palembang setelah program vaksinasi dimulai. Setelah sebelumnya Presiden Jokowi disuntik vaksin pertama di Indonesia menyusul Gubernur, Jumat 15 Januari 2021, Wali Kota Palembang Harno Joyo disuntik vaksin pertama di Kota Palembang. Penyuntikan vaksin COVID-19 jenis Sinovac asal Cina dilakukan di Rumah Sakit Bari Palembang. Selain Harno Joyo, penyuntikan vaksin Sinovac juga diantaranya dijadwalkan kepada Kapolrestabes Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, Ketua ID Cabang Palembang, dan PLT Kadinkes Kota Palembang. Usai divaksin, Wali Kota mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir untuk melakukan vaksin. Kedepan, target vaksin untuk masyarakat Kota Palembang akan segera terpenuhi. Kami berharap setelah tadi saya divaksin, ya, ini salah satu memberikan motivasi kepada masyarakat. Bahwa masyarakat Palembang tidak perlu takut terkait dengan vaksinasi COVID-19 ini yang seperti selama ini banyak sekali berita-berita yang tentu tidak mendukung terkait dengan vaksin. Saya memastikan bahwa apa yang kita rencanakan dari awal, baik oleh pusat maupun kemudian bersama-sama dengan provinsi, bisa berjalan sesuai dengan yang kita jadwalkan. Alhamdulillah saya lihat pelaksanaan di sini cukup bagus, semua berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan insya Allah nanti juga akan melalui itu. Hari ini saya rencananya akan melihat tentang distribusi vaksin yang akan dilaksanakan Dinas Provinsi untuk Kabupaten Oki. Setelah divaksin pertama, 14 hari kemudian akan dilakukan vaksin kedua kepada Wali Kota Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Langkat, terbit rencana Parangin-Angin, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Langkat ke-271. Mari jadikan Langkat yang tangguh dengan bergerak bersama melawan pandemik COVID-19, mewujudkan Langkat yang maju, sejahtera dan religius. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan HUT Oku Timur ke-17 tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. HUT Oku Timur dilaksanakan dengan sangat sederhana dan tetap menerapkan standar protokol COVID-19. HUT Oku Timur kali ini tidak begitu banyak mengundang keramaian. Hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur Sumsel Herman Deru, beberapa kepala daerah kabupaten tetangga, serta bupati dan wakil bupati terpilih. Tadi saya sudah uraikan capaian kami 2016-2021 dengan 54 penghargaan. Antara lain ukuran sukses adalah pertama, naiknya indeks pembangunan manusia atau IPM dari 64 menjadi 69,9. Kemudian naiknya angka kesejahteraan dan turunnya angka kemiskinan dari 14% menjadi 10,43% dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir adalah naiknya PDRB secara individual. Nah, ini menjadi ukuran daripada keberhasilan sebuah daerah dalam membangun. Dalam makna ulang tahun Oku Timur yang ke-17 tahun ini, tentu ini waktunya kita introspeksi diri dan apa yang pernah kita kerjakan untuk yang akan kedepannya akan lebih baik lagi. Untuk Oku Timur saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-17 tahun. Semoga kedepannya Oku Timur menjadi lebih maju dan lebih mulia akhlak rakyatnya. Terima kasih. Sementara itu, Bupati terpilih Oku Timur, Lanosin, mengucapkan selamat untuk hari jadi Oku Timur ke-17. Kedepan dirinya akan berbuat lebih baik untuk memajukan Oku Timur yang semakin maju dan mulia. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One, mengabarkan. Kita perkokoh kerukunan dalam keberagaman menjadi tema peringatan HUT Oku Timur ke-17 tahun ini. Rapat paripurna istimewa ke-16 masa persidangan kedua tahun 2021 juga digelar dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Oku Timur ke-17. Peringatan HUT Oku Timur ke-17 tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. HUT Oku Timur dilaksanakan dengan sangat sederhana dan menerapkan standar protokol COVID-19. Kegiatan dilaksanakan di halaman gedung DPRD Kabupaten Oku Timur. Hadir dalam rapat paripurna istimewa yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Oku Timur, Benny Davidson, Gubernur Sumsel Herman Deru, anggota DPRD Oku Timur, Bupati Oku Timur, dan selanjutnya tamu undangan lainnya. Tampak juga Bupati dan Wakil Bupati terpilih, Lanosin dan Yuda. Potensi kita di Oku Timur ini yakni pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, dan hortikulturan. Dan ini sudah dibuktikan pada era periode kepemimpinan saya waktu Bupati, daerah ini pernah mencapai sebagai kabupaten tersejahtera di Indonesia dengan bersama Pak Walid. Apa yang sudah dilakukan pemerintah selama ini sudah baik, namun ada satu penekanan dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan bahwa pemberdayaan keunggulan kompetitif Kabupaten Oku Timur tentang pertanian, perkebunan, dan peternakan adalah hal mutlak yang harus difokuskan. Dalam paripurna istimewa HUT Oku Timur tersebut, Gubernur Sumsel juga memberikan penghargaan keluarga disiplin penerapan pencegahan COVID-19 serta penghargaan lingkungan. Dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Redo Saputra, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Oku Kuriana Aziz meresmikan Hotel The Zuri di Oku Hotel Bintang 4 dengan 16 lantai tersebut menyediakan ratusan kamar dengan berbagai fasilitas. Kita resmikan Hotel Berbintang 4 sebagai kelengkapan dari sebuah kebutuhan kota, di mana
kota ini kita dengar, kita ketahui, kecuali penduduk asli, ada kaum urban, kaum pendatang, dan juga ada orang-orang yang transit. Untuk Dezuri, ya, mohon kepada manajemen untuk jangan meninggalkan kearifan lokal. Dengan diresmikannya hotel di Batu Raja kan akan meningkatkan kunjungan wisatawan, dan kita juga memberikan PAD kontribusi ke daerah Kabupaten Oku. Feeling bisnis melihat bahwa ada potensi, bahwa kan kita tahu hasil survei di mana seperti Jogja, Bandung, Bali itu hotel dulu bintang 5, bintang 6, baru tamu, baru kunjungan wisatawan, bukan tamu dulu, bukan investor dulu, bukan pengusaha, tapi hotel dulu. Dengan keberadaan hotel dulu, hotel berbintang, baru berbondong-bondong wisatawan, investor, pengusaha datang ke Batu Raja. Lebih jauh, Hasan Taslim mengungkapkan bahwa dirinya melihat potensi pertumbuhan ekonomi di Oku yang menjadi pusat bisnis beberapa kabupaten tetangga. Menurutnya, suatu daerah harus menyiapkan hotel terlebih dahulu, baru investor dan tamu akan datang dengan sendirinya. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Bupati Oku Kurian Aziz meresmikan pembangunan RSUD Ibnu Sutowo Selasa sore. Gedung 5 lantai yang menelan dana sebesar 58 miliar tersebut sudah bisa dioperasikan. Untuk di kabupaten ini secara bangunan termodern ya. Termegah? Termodern, termegah. Mudah-mudahan juga pelayanan juga akan seindah gedungnya. Nah, ini terbaik ini. Makanya ketika Pak Bupati mengusulkan untuk ada sinergitas dari provinsi, saya buka pintu selebar-lebarnya. Deru berharap dengan adanya bangunan megah dan modern tersebut, pelayanan rumah sakit sesuai dengan bangunannya. Oleh karena itu, ketika Bupati Oku meminta dana sharing untuk pembangunan RSUD, pihak Pemprov langsung menyetujui. Ya kan ke depan ya kita pikirkan kembali, itu ada masih banyak sebenarnya, masih banyak. Ini tahap awal sebenarnya, tahap awal masih banyak, tapi membutuhkan dana yang besar. Tapi insya Allah ke depan ini kita akan perbaiki infrastruktur itu, bangunan itu, nanti supaya kelihatannya lebih cantik, lebih elok, lebih indah, dan dapat lebih nyaman masyarakat dalam rangka pelayanan kesehatan. Menurut Kuriana, gedung 5 lantai tersebut baru bisa dioperasikan hanya 2 lantai saja, mengingat anggaran yang dikeluarkan hanya sebatas 2 lantai. Kuriana Aziz mengungkapkan bahwa untuk 3 lantai yang belum bisa digunakan akan dilakukan proses pembangunan lanjutan, dan tahun ini pemerintah daerah sudah menganggarkan dana sebesar 23 miliar untuk pengerjaan dan perlengkapan lantai 3 hingga 5. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengadakan kunjungan ke Kabupaten Oku terkait serangkaian acara peresmian infrastruktur baru di Kabupaten Oku. Peresmian berpusat di Kecamatan Lubuk Batang, yang mana akan diresmikannya jembatan penghubung antara Kecamatan Lubuk Raja dan Kecamatan Lubuk Batang. Untuk pembangunan jembatan ini sendiri memakan 2 tahun anggaran, yaitu tahun 2019 dan tahun 2020. Dengan masing-masing anggaran sebesar 133 miliar 935 juta 765.529 rupiah dan tahun 2020 sebesar 105 miliar 65 juta 948.899 rupiah. Nah, inilah pola pendekatan ini saya ajak Pak Bupati, Wali Kota, DPRD, semua baik provinsi, kabupaten untuk persuasif menjelaskan terhadap dampak pembangunan ini dengan masyarakat. Ini contoh ini. Siapa nyangka Batu Mata unit 3 itu bisa tembus Lubuk Batang dengan sekejap mata. Waktu yang singkat, mengecilkan biaya transportasi, otomatis juga menekan biaya produksi bagi hasil-hasil pertanian masyarakat di sini. Mudah-mudahan didambakan oleh masyarakat Tanjung Kumala dan sekitarnya, termasuk Batu Raja Timur,
itu terselesaikan di tahun 2020 ini. Insya Allah ini akan dapat menghubungkan mengakses antara Tanjung Malah dengan Kota Batu Raja. Sementara itu, Bupati Oku Kuriana Aziz mengungkapkan bahwa jembatan Tanjung Kemala dibangun dengan menggunakan dana APBD Kabupaten. Nantinya jembatan tersebut diharapkan dapat menunjang roda perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, Herman Sawiran, Bagus Mihargo, TV One mengabarkan. Saya dan segenap pengurus tim penggerak PKK Kabupaten Langkat mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Langkat ke-271, 17 Januari 2021. Mari jadikan Langkat yang tangguh dengan bergerak bersama melawan pandemi COVID-19, mewujudkan Langkat yang maju, sejahtera, dan religius. Bersatu sekata, berpadu berjaya. Pandemi COVID-19 tidak menjadi penghalang bagi warga Desa Pulau Sangkar, Kabupaten Kerinci Jambi untuk melestarikan tradisi leluhur, yakni tradisi pengenongan pemangku adat ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar. Warga yang mengikuti acara tersebut pun mematuhi protokol kesehatan. Masyarakat di Kabupaten Kerinci sampai saat ini berpegang teguh pada adat dan istiadat yang diwariskan oleh leluhur, agar tatanan adat tidak lekang oleh zaman dan tidak luntur oleh waktu. Maka diperlukan regenerasi dalam struktur pemangku adat. Para pemangku adat yang sudah meninggal atau tidak mampu lagi untuk mengemban tugasnya dengan baik karena faktor usia atau faktor lainnya, maka akan diganti melalui prosesi adat. Seperti dilaksanakan oleh warga Desa Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, menggelar prosesi pengenongan pemangku adat ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar. Prosesi adat ini bertujuan untuk mengangkat atau melantik pemangku adat yang baru sesuai dengan aturan adat. Prosesi adat dimulai dengan pembacaan Parno Adat Rencong Telang Pulau Sangkar. Kemudian dilanjutkan dengan pengenongan Pancang Depati, Pancang Nini Mama, dan pemangku adat ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar. Ada banyak Depati dilantik dari berbagai desa dalam wilayah ulayat Rencong Telang Pulau Sangkar, diantaranya Depati Tago, Depati Agung, Depati Kincai, Depati Permai, Depati Suku Berajo, Depati Nenggalo, Depati Mudo, Depati Cahayu Negoro, dan Depati Sangko. Setelah itu dilanjutkan dengan pengenongan Anak Timang nan Rangnam dan pengenongan Punggawa dan Hulu Balang. Prosesi pengenongan pemangku adat ulayat Depati Rencong Telang Pulau Sangkar diakhiri dengan pembacaan Sumpah Karang Setio Depati Nini Mama beserta kembar rekan. Sumpah ini tidak boleh dilanggar karena dipercaya dapat menimbulkan bala atau musibah jika dilanggar. Sesuai dengan adat lama pusaka usang, waris yang juga khalifah yang dijunjung, yang diwariskan oleh nenek moyang kita, itu ada aturannya. Aturannya itu mati diganti, kalau empang disusuk. Ketika sudah harus diganti dan disusuk itu, maka akan dilaksanakan prosesi kembali. Bahwa Depati Rencong Telang Pulau Sangkar itu adalah kemar dan rekan daripada Depati yang berempat alam kelinci. Di mana Depati empat alam kelinci itu, yang pertama adalah Depati Morowangkat yang berkedudukan di Kenyang. Kedua Depati Rencong Telang itu berkedudukan di Pulau Sangkar. Ketiga Depati Biangsari itu berkedudukan di Penasi. Keempat Depati Atur Bumi itu berkedudukan di Hiang. Jadi Depati empat alam kelinci inilah yang menguasai, mengatur, mengaju, mengarah, menghilo, merentang masalah ulayat Depati empat alam kelinci ini. Kami dari Depati Rencong Telang Pulau Sangkar bersyukur karena dapat kami laksanakan tanpa ada halangan untuk menjaga budaya yang mungkin selama ini mulai dilupakan oleh yang muda-muda, karena budaya yang ada di Kerinci adalah termasuk budaya yang tertua yang diakui oleh negara. Waktu gong dipukul, seperti itulah di jantung saya, di getarannya, dengan menahan tetesan air mata, titik air mata ini. Saya merasa terharu. Saya dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi Depati Agung. Saya Depati Agung perwakilan, kalau diistilahkan di kenegaraan, saya dutanya, duta Depati Agung yang ada di Jambi. Jadi kalau pergerakan Depati Agung di Jambi, makanya saya yang akan turun tangan. Dari Kabupaten Kerinci Jambi, Arizal Antoni, TV One mengabarkan.
Hadir dengan misi menjadi yayasan sosial yang dinamis dan secara aktif turut serta dalam menghasilkan generasi yang cerdas, mandiri, dan berakhlak mulia. Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa atau YBKB membuka cabang di Jambi yang dipusatkan di Kabupaten Bungo. Peresmian dilakukan dengan pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita yang dilakukan oleh asisten 2 Pemkab Bungo yang mewakili Bupati Bungo. Dengan mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan melakukan pengecekan suhu tubuh. Asisten 2 Pemkab Bungo, Saiful Asar, menjelaskan bahwa pentingnya membangun kecerdasan pemuda dalam menggerakkan jiwa generasi yang lebih baik lagi. Dengan krisis generasi moral saat ini yang terjadi, diharapkan YBKB nantinya dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam gerakan pemuda di Kabupaten Bungo. Program-programnya sangat kondusif, bisa sinergi dengan harapan kita memang ke depan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa ini bisa bermitra mudah-mudahan dengan peresmian kantor kami ini bisa menjadikan kebermanfaat bagi kita semua, dan kami siap bermitra dengan seluruh stakeholder yang ada di Jambi. Dalam rangka ikut mendoakan, ikut mensupport, dan ikut action planner daripada apa-apa yang nantinya kita upayakan dapat terwujud, sehingga benar-benar YBKB ini hadirnya betul-betul menjadi oase di tengah kondisi yang mungkin bisa kita harapkan. Diharapkan adanya sinergitas dari berbagai pihak dalam pengembangan dan pengelolaan YBKB ke depan. Semua elemen masyarakat untuk menjadi bagian YBKB, terutama dukungan dari masyarakat dan pemerintah. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Arizal Antoni, Ahmad Mubarak, TV One mengabarkan. Upaya meringankan beban kebutuhan pangan akibat dampak pandemi COVID-19 yang belum berakhir, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Kabupaten Deli Serdang menggelar bakti sosial dalam rangka hari lahir ke-48. Kegiatan bakti sosial berupa bantuan sembako ini ditujukan kepada kaum duafa, bilal mayit, dan penggali kubur di Dusun 2, Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat lalu. Misnan Aljawi, Ketua Fraksi P3 DPRD Deli Serdang, dalam sambutannya menerangkan bahwa Partai P3 merupakan partai Islam tertua di Indonesia yang hingga kini masih tetap eksis. Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan bakti sosial ini merupakan rangkaian puncak hari lahir partai berlambang Ka'bah yang ke-48. Yang nantinya bantuan tersebut akan dilaksanakan di 6 dapil se-Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan yakni bakti sosial membagikan beras, minyak di 6 dapil atau 6 kecamatan. Insya Allah akan kami lakukan untuk menyambut harlah yang ke-48. Kami berharap kepada masyarakat yang menerimanya, doakan kami Partai Islam P3 semoga 2024 P3 bisa bangkit kembali dan bisa meraih kursi sebanyak-banyaknya khususnya di Kabupaten Deli Serdang. Hari ini kita turun ke bawah semua seluruh Indonesia dalam rangka harlah tidak lain adalah untuk kembali ke bawah, menyapa masyarakat, menyapa umat Islam. Saya ucapin selamat harlah P3 ke-48, semoga P3 bisa selalu membantu masyarakat khususnya Kabupaten Deli Serdang dalam hal-hal sosial dan lain sebagainya. Dalam kegiatan ini turut hadir Ketua DPC P3 Deli Serdang Wali Yuhadi, Ketua Fraksi P3 DPRD Deli Serdang Misnat Aljawi, Anggota DPRD Deli Serdang Muhammad Adami Sulaiman dan Saada, serta Kepala Desa Purwodadi Pagar Merbau Deli Serdang Parianto. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Prajurit Angkatan Laut yang dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Lanal Bangka Belitung melakukan tabur bunga untuk mengenang Hari Dharma Samudra Jasa Pahlawan dalam pertempuran laut Arafuru yang jatuh pada 15 Januari. Prosesi tabur bunga ini dilakukan dengan menggunakan kapal perang Kalmanau di perairan Lautan Lepas Samudra kawasan perairan Bangka Belitung. Seluruh pasukan prajurit Angkatan Laut Lanal Bangka Belitung yang dipimpin dan Lanal Bangka Belitung menggelar acara tabur bunga di Lautan Lepas untuk memperingati Hari Dharma Samudra 2021 untuk mengenang pahlawan nasional dalam pertempuran laut Arafuru. Hari Dharma Samudra sendiri yang diperingati pada setiap 15 Januari dilakukan untuk mengenang peristiwa heroik pada 15 Januari 1962 saat 3 KRI yaitu Macan Tutul, Harimau, dan Macan Kumbang menghadapi kapal perang Belanda di Laut Aru. Komodor Yos Sudarso bersama awak KRI Macan Tutul gugur dalam peristiwa tersebut.
Selain memperingati Hari Dharma Samudra 15 Januari 2021, seluruh prajurit kapal perang Kalmanau dan pasukan Lanal Babel pun melakukan tabur bunga di lautan lepas samudra perairan Kepulauan Bangka Belitung guna melaksanakan bela sungkawa dan berduka cita yang paling dalam pada peristiwa jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Ya, kita laksanakan secara sederhana di perairan Selat Pangkal Balam saja. Simbolis kita keluar dengan kapal Kalmanau tabur bunga sebagai bentuk mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur dalam melaksanakan pembebasan Irian Barat waktu itu. Salah satunya ada dari prajurit Bangka Belitung, berasal dari Bangka Belitung, yaitu KLS Sahabudin. Meskipun sudah gugur bersama RI Macan Tutul sebagai personel RI Macan Tutul, namun kita ikut berbangga. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Ferendi Primadana, TV One mengabarkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa beserta komunitas Goes ASN Pemkot melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan gotong royong untuk memastikan kegiatan berjalan dengan lancar. Ia berharap kegiatan gotong royong terus digalakkan, terutama untuk menjaga kebersihan Kota Palembang. Berangkat dengan menggoyang sepeda dari rumah Dinas Wali Kota Palembang di Jalan Tasik, Sekretaris Daerah Palembang Ratu Dewa beserta komunitas Goes ASN sekaligus memonitoring kegiatan gotong royong pada Minggu pagi. Dengan mendatangi 3 lokasi, yaitu di kawasan Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Ilir Barat 1 dan Kecamatan Ilir Barat 2, Ratu Dewa langsung melakukan kegiatan gotong royong bersama warga, membersihkan saluran air beserta lapangan. Sekda Palembang Ratu Dewa mengatakan meski di tengah pandemi, namun gotong royong dilakukan serentak di setiap kecamatan. Warga tetap antusias dan tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker dan menjaga jarak. Selain itu, Ratu Dewa juga menghimbau warga supaya tetap menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit dan virus COVID-19. Mulai melaksanakan gotong royong secara serentak dari 18 kecamatan. Tentunya berbagai zona dibagi dari para pejabat. Kebetulan saya sekretaris daerah mengkoordinir 3 lokasi titik gotong royong, yaitu Bukit Kecil, IB1 dan IB2. Saya lihat antusias masyarakat cukup aktif dalam melaksanakan gotong royong ini, baik melibatkan para ketua RT, dikoordinir oleh camat, juga lurah dan RW, dan juga tokoh masyarakat, juga melibatkan para generasi muda. Tentunya kita berharap ke depan tetap jangan sampai membuang sampah sembarangan, menjaga lingkungannya tetap bersih dan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kegiatan gotong royong ini sudah diagendakan pemerintah Kota Palembang pada tahun ini dengan protokol kesehatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan.